Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natasha Rula Safira dengan NIM 123002136. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana pengaturan suhu tubuh manusia dengan kaidah fisik dan metabolisme. Lalu, suhu tubuh normal berdasarkan usia dan bagian tubuh manusia dan beberapa penyakit yang berkaitan dengan perubahan suhu tubuh. Mari kita lihat videonya. Yang pertama, ada pengaturan suhu badan dalam badan manusia. Terdapat dua kaidah pengaturan suhu badan, yaitu 1. Kaidah fisika, 2. Kaidah metabolisme. Semua kaidah untuk mengatur suhu tubuh dibantu koordinasi tubuh. Pengaturan suhu tubuh dengan kaidah fisik dikenali sebagai kaidah fisik karena pengaturan lebih banyak kepada penggunaan otot-otot tubuh dan secara fisik. Di antara kemungkinan yang akan terjadi ialah 1. Suhu badan tinggi melebihi normal. 2. Suhu badan rendah melebihi normal. Apabila suhu badan tinggi, termoreseptor akan mentransfer suhu pada kulit di otak. Hipotalamus akan berfungsi sebagai termostat untuk mengatur suhu darah yang melaluinya. Mekanisme koreksi akan diarahkan atau dirangsang oleh hipotalamus dengan menggunakan koordinasi tubuh. Mekanisme koreksi apabila suhu badan tinggi ialah 1. Vasodilasi, yaitu pembuluh darah mengembang untuk berdekatan dengan kulit lingkungan luar yang memungkinkan panas dibebaskan keluar. 2. Bulu kulit ditegaskan untuk mengurangi udara yang terperangkap pada kulit supaya panas mudah dibebaskan. Karena udara adalah konduktor panas yang baik, bulu kulit diatur oleh otot erektor. Yang ketiga, lebih banyak darah pada kulit atau kulit terlihat merah, memudahkan panas darah terbebas keluar melalui proses penyinaran. Yang keempat, berpeluh atau air keringat yang dirembes oleh kelenjar keringat mempunyai panas pendam tentu yang tinggi, dapat menyerap panas yang tinggi dan terbebas ke lingkungan sekitar apabila air peluh menguap. Apabila suhu tubuh rendah, termoreseptor akan menaikkan suhu pada kulit. Di otak, hipotalamus akan berfungsi sebagai termostat mengatur suhu darah yang melaluinya. Mekanisme koreksi akan diarahkan atau dirangsang oleh hipotalamus dengan menggunakan koordinasi badan. Mekanisme koreksi apabila suhu badan rendah ialah 1. Vasokonstriksi, yaitu pembuluh darah menyempit untuk menjauhi kulit agar panas tak banyak keluar ke lingkungan sekitar. Yang kedua, bulu kulit ditegakkan agar lebih banyak udara yang terperangkap pada kulit supaya panas sukar dibebaskan karena udara adalah konduktor panas yang baik. Bulu kulit diatur oleh otot erektor. Kemudian yang ketiga, kurang darah pada kulit. Kulit kurang kelihatan kemerahan atau pucat. Kurang mengalami proses penyinaran untuk mencegah panas terbebas keluar lingkungan. Yang keempat, kurangnya keringat. Saat kurang air keringat dirembeskan oleh kelenjar peluh, maka panas tak banyak dibebaskan melalui penguapan air peluh. Pengawalan suhu dengan kaidah metabolik dikenal sebagai kaidah metabolik karena pengaturan lebih kepada penggunaan kimia badan daripada secara fisik maupun terdapat pengaturan yang melibatkan otot-otot. Kawalan ini melibat peranan yang pertama, ada otot rangka, yang kedua ada kelenjar adrenal, yang ketiga ada kelenjar tiroid. Dalam keadaan sejuk, hipotalamus akan mengatur otot rangka untuk vasokontristik secara aktif. Hal ini akan menyebabkan seseorang menggigil dan meningkatkan suhu badan. Pada saat yang sama, kelenjar adrenal akan mensekresikan hormon adrenalin dan noradrenalin, sedangkan kelenjar tiroid akan mensekresikan hormon tiroksin. Semua hormon ini bertujuan untuk meningkatkan suhu badan dengan cara meningkatkan metabolisme tubuh. Dalam keadaan panas, aktivitas otot rangka akan berkurang. Begitu juga dengan sekresi hormon tertentu oleh kelenjar adrenal dan kelenjar tiroid akan berkurang. Hormon epinefrin dan norepinefrin bertindak dengan 1. Meningkatkan kadar detak jantung dan kadar pernafasan.
Yang kedua, meningkatkan tekanan darah. Yang ketiga, meningkatkan metabolisme badan. Dan yang keempat, meningkatkan kadar gula darah dengan merangsang pengubahan glikogen ke glukosa. Pengaturan kadar gula sedikit dalam darah atau glukosa. Di antara kemungkinan yang mungkin terjadi ialah yang pertama, kadar gula sedikit atau glukosa terlampau banyak. Yang kedua, kadar gula sedikit atau glukosa terlampau sedikit. Apabila kadar glukosa terlampau banyak, lebih dari jumlah normal, sel beta pada pulau Langerhans akan mensekresikan lebih banyak hormon insulin. Kadar glukosa dalam darah akan turun. Proses ini akan berlanjut hingga kadar glukosa dalam darah berada pada jumlah yang normal. Fungsi hormon insulin ialah untuk merangsang perubahan glukosa ke glikogen untuk disimpan dalam hati. Merangsang oksidasi glukosa untuk tujuan respirasi dalam sel. Apabila kadar glukosa terlampau rendah, kurang dari jumlah normal, sel alfa pada kelenjar pulau Langerhans akan mensekresikan lebih banyak hormon glukagon. Kadar glukosa dalam darah akan naik. Proses ini akan berlanjut sehingga kadar glukosa darah berada pada jumlah normal. Kemudian, fungsi hormon glukagon ialah merangsang perubahan glikogen ke glukosa dalam darah. Yang mempengaruhi suhu tubuh adalah 1. Kecepatan metabolisme basal. Kecepatan metabolisme basal tiap individu berbeda-beda. Hal ini memberikan dampak jumlah panas yang diproduksi tubuh menjadi berbeda pula. Sebagaimana disebutkan bahwa uraian sebelumnya sangat terkait dengan laju metabolisme. Yang kedua, rangsangan syaraf simpatis. Rangsangan syaraf simpatis dapat menyebabkan kecepatan metabolisme menjadi 100% lebih cepat. Di samping itu, rangsangan saraf simpatis dapat mencegah lemak coklat yang tertimbun dalam jaringan untuk dimetabolisme. Hampir seluruh metabolisme lemak coklat adalah produksi panas. Umumnya, rangsangan saraf simpatis ini dipengaruhi stres individu yang menyebabkan peningkatan produksi epinefrin dan norepinefrin yang meningkatkan metabolisme. Yang ketiga, hormon pertumbuhan. Hormon pertumbuhan atau growth hormone dapat menyebabkan peningkatan kecepatan metabolisme sebesar 15-20%. Akibatnya, produksi panas tubuh juga meningkat. Yang keempat, ada hormon tiroid yang berfungsi untuk meningkatkan aktivitas hampir semua reaksi kimia dalam tubuh, sehingga peningkatan kadar tiroksin dapat mempengaruhi laju metabolisme menjadi 50% sampai 100% di atas normal. Yang kelima, ada hormon kelamin. Hormon kelamin pria dapat meningkatkan kecepatan metabolisme basal, kira-kira 10-15% kecepatan normal, menyebabkan peningkatan produksi panas pada perempuan. Fluktuasi suhu lebih bervariasi daripada laki-laki, karena pengeluaran hormon progesteron pada masa ovulasi meningkatkan suhu tubuh sekitar 0,3 sampai 0,6 derajat Celcius di atas suhu basal. Yang keenam, ada demam atau peradangan. Proses peradangan dan demam dapat menyebabkan peningkatan metabolisme sebesar 120% untuk tiap peningkatan suhu 10 derajat Celcius. Yang ketujuh, ada status gizi atau malnutrisi. Malnutrisi yang cukup lama dapat menurunkan kecepatan metabolisme 20-30%. Hal ini terjadi karena di dalam sel tidak ada zat makanan yang dibutuhkan untuk mengadakan metabolisme. Dengan demikian, orang yang mengalami malnutrisi mudah mengalami penurunan suhu tubuh atau hipotermia. Selain itu, individu dengan lapisan lemak tebal cenderung tidak mudah mengalami hipotermia, karena lemak merupakan isolator yang cukup baik. Dalam arti lemak menyalurkan panas dengan kecepatan sepertiga kecepatan jaringan yang lain. Yang kedelapan, ada aktivitas. Selain merangsang peningkatan laju metabolisme, mengakibatkan gesekan antar komponen otot atau organ yang menghasilkan energi termal. Latihan aktivitas dapat meningkatkan suhu tubuh hingga 38,3 sampai 40 derajat Celcius. Yang kesembilan, ada gangguan organ atau kerusakan organ seperti trauma atau keganasan pada hipotalamus. Dapat menyebabkan mekanisme regulasi suhu tubuh mengalami gangguan. Berbagi zat pirogen yang dikeluarkan pada saat terjadi infeksi dapat merangsang peningkatan suhu tubuh. Kelainan kulit berupa jumlah kelenjar keringat yang sedikit juga dapat menyebabkan mekanisme pengaturan suhu tubuh terganggu. Kemudian yang ke-10 ada lingkungan. Suhu tubuh dapat mengalami pertukaran dengan lingkungan, artinya
Panas tubuh dapat hilang atau berkurang akibat lingkungan yang lebih dingin. Begitu juga sebaliknya, lingkungan dapat mempengaruhi suhu tubuh manusia. Perpindahan suhu antara manusia dan lingkungan terjadi sebagian besar melalui kulit. Selanjutnya, suhu tubuh normal berdasarkan usia. Dikatakan sebelumnya, suhu tubuh normal memiliki beragam variasi. Hal tersebut disesuaikan dengan beberapa faktor, mulai dari usia, jenis kelamin, dan tingkat aktivitas. Adapun suhu tubuh normal berdasarkan usia adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada suhu tubuh normal bayi. Terkadang bayi memiliki rentang suhu tubuh normal yang lebih tinggi dibanding orang dewasa, khususnya saat melakukan pengecekan suhu tubuh melalui telinga dan ketiak. Hal ini lantaran bayi mempunyai area permukaan tubuh yang lebih luas dibanding dengan orang dewasa. Tak hanya itu, tubuh bayi juga cenderung aktif secara metabolik sehingga mampu menghasilkan panas. Mereka juga tidak banyak mengeluarkan keringat saat hangat. Kondisi tersebut rupanya karena tubuh mereka tengah mempertahankan panasnya. Jadi, tidak heran bayi menjadi lebih sulit menurunkan suhu panasnya saat demam. Normalnya, suhu tubuh normal bayi berusia 0 sampai 2 tahun berkisar 36,6 derajat hingga 37 derajat Celcius. Akan tetapi, suhu tubuh bayi dapat meningkat terlebih saat si kecil tengah mengalami masa tumbuh gigi. Kemudian yang kedua ada suhu tubuh normal anak-anak. Suhu tubuh normal anak-anak usia 3 sampai 10 tahun berkisar 35,5 derajat hingga 37,5 derajat Celcius. Bisa dikatakan anak-anak sudah mulai mempunyai suhu tubuh yang sama dengan orang dewasa. Anak-anak dapat dikategorikan demam apabila suhu tubuh telah melebihi batas maksimal suhu normalnya. Kemudian yang ketiga ada suhu tubuh normal dewasa. Suhu tubuh normal dewasa berkisar antara 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Hingga saat suhu tubuh menunjukkan angka 38 derajat Celcius, maka bisa dikategorikan demam. Saat suhu tubuh mencapai 39,5 derajat Celcius, maka itu masuk ke dalam kategori demam tinggi. Dan suhu 41 derajat Celcius bisa dikatakan demam sangat tinggi. Selanjutnya ada suhu tubuh berdasarkan bagian tubuh. Suhu rata-rata normal dan sehat seseorang adalah 37 derajat Celcius. Tetapi suhu tubuh seseorang akan bervariasi karena dipengaruhi oleh waktu pengukuran, tempat pengukuran, usia dan metabolisme tubuhnya. Tubuh menunjukkan suhu paling rendah pada pagi hari dan paling tinggi pada saat senja hingga malam hari. Perbedaan suhu terendah ke tertinggi bisa mencapai 1,5 derajat Celcius. Pada anak-anak di bawah 12 tahun, suhu tubuh pada malam akan berkisar 37,4 derajat Celcius. Tetap dianggap normal sepanjang masih berkisar 36 sampai 38 derajat Celcius. Untuk memeriksa suhu badan, umumnya seorang langsung menempelkan tangan di bagian dahi. Ternyata pengukuran dengan tangan tidak dapat diandalkan karena kondisi pengukuran akan berpengaruh pada hasilnya. Pengukur yang menderita anemia atau memiliki metabolisme tubuh rendah cenderung lebih peka saat mengukur suhu tubuh orang lain. Cara yang paling dianjurkan adalah menggunakan termometer yang dapat dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama ada oral temperatur, yakni meletakkan termometer di lidah. Termometer biasa yang menggunakan air raksa membutuhkan waktu 3 menit untuk mendapat hasil oral temperatur. Bila menggunakan HD Nexstem yang menggunakan kristal cair, Anda akan memperoleh hasil pengukuran hanya dalam waktu 1 menit. Cairan dan sisa rokok di mulut akan mempengaruhi hasil pengukuran oral temperatur. Sebaiknya lakukan pengukuran 10 sampai 15 menit setelah makan, minum atau merokok terakhir kali. Kemudian, pengukuran yang kedua adalah auxiliary temperatur yang didapatkan dengan meletakkan termometer di bagian ketiak. Termometer biasa membutuhkan 5 sampai 10 menit sedangkan HD Nexstem hanya perlu 3 menit untuk menampilkan hasil pada pengukuran ini. Dibandingkan dengan ketiga pengukuran lainnya, auxiliary temperatur terhitung yang paling tidak akurat karena sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Termometer biasa yang akurat
dibanding HD Next 10 biasanya akan menampilkan perbedaan hingga 1 derajat Celcius di bawah oral temperatur. Kemudian, cara yang ketiga dinamai rektal temperatur. Karena pengukuran dilakukan di bagian rektum atau anus, termometer rektal dimasukkan sedalam 3-4 cm ke dalam anus selama kurang lebih 3 menit. Hasil pengukurannya lebih tinggi 0,4 sampai 0,5 derajat Celcius dari oral temperatur. Telinga juga bisa menunjukkan suhu badan seseorang, namanya tympanic membran atau temperatur. Sebenarnya ini adalah cara pengukuran yang paling praktis, cepat dan akurat. Tetapi seperti namanya, pengukuran ini tidak dianjurkan bagi orang awam yang tidak mengetahui anatomi telinga. Bagaimanapun, pengukuran ini berurusan dengan bagian pendengaran yang vital. Umumnya, tympanic membran temperatur akan menunjukkan perbedaan hingga 0,8 derajat Celcius lebih tinggi daripada oral temperatur. Hasil akurat akan didapatkan bila termometer diarahkan dengan tepat ke bagian membran timpani atau selaput suara. Deskripsi keempat pengukuran cukup menjelaskan mengapa oral temperatur dan auxiliary temperatur menjadi pilihan untuk pemakaian rumah tangga. Jangan lupa untuk mencuci termometer Anda setiap selesai menggunakannya. Selanjutnya, yaitu beberapa penyakit yang berkaitan dengan suhu tubuh. Suhu tubuh sangat mudah sekali berubah dan dipengaruhi oleh banyak faktor. Perubahan suhu tubuh sangat erat kaitannya dengan produksi panas yang berlebihan, produksi panas maksimal maupun pengeluaran panas yang berlebihan. Tentunya sifat perubahan panas tersebut sangat mempengaruhi masalah klinis yang dialami setiap orang. Yang pertama ada demam. Demam bisa terjadi disebabkan karena mekanisme pengeluaran panas tidak mampu untuk mempertahankan kecepatan pengeluaran kelebihan produksi panas sehingga mengakibatkan suhu dalam tubuh menjadi tidak normal. Demam merupakan mekanisme pertahanan yang penting. Peningkatan ringan suhu sampai 39 derajat meningkatkan sistem imun tubuh. Demam juga merupakan bentuk pertarungan akibat infeksi karena virus menstimulasi interferon atau substansi yang bersifat melawan virus. Pola demam berbeda bergantung pada virogen. Peningkatan dan penurunan jumlah virogen berkaitan puncak demam dan turun dalam waktu yang berbeda. Selama demam, metabolisme meningkat dan konsumsi oksigen bertambah. Metabolisme tubuh meningkat 7% untuk setiap derajat kenaikan suhu. Frekuensi jantung dan pernafasan meningkat untuk memenuhi kebutuhan metabolik tubuh terhadap nutrien. Metabolisme yang meningkat menggunakan energi yang memproduksi panas tambahan. Yang kedua ada hipertermia. Hipertermi adalah peningkatan suhu tubuh sehubungan dengan ketidakmampuan tubuh untuk meningkatkan pengeluaran panas atau menurunkan produksi panas. Setiap penyakit atau trauma pada hipotalamus dapat mempengaruhi mekanisme pengeluaran panas. Hipertermi malignan adalah kondisi bawaan di mana tidak dapat mengontrol produksi panas yang terjadi ketika orang yang rentan menggunakan obat-obatan anestetik tertentu. Yang ketiga ada hipotermia. Pengeluaran panas akibat paparan terus-menerus terhadap dingin mempengaruhi kemampuan tubuh untuk memproduksi panas sehingga akan mengakibatkan hipotermia. Hipotermia diklasifikasikan melalui pengukuran suhu inti. Yang pertama ada ringan 33 derajat sampai 36 derajat Celcius. Untuk yang sedang 30 derajat sampai 33 derajat Celcius. Untuk yang berat 27 derajat sampai 30 derajat Celcius dan yang sangat berat di atas 30 derajat Celcius. Hipotermia aksidental biasanya terjadi secara berangsur dan tidak diketahui selama beberapa jam. Ketika suhu tubuh turun menjadi 35 derajat Celcius, orang yang mengalami hipotermia mengalami gemetar yang tidak terkontrol, hilang ingatan, depresi, dan tidak mampu menilai. Jika suhu tubuh turun di bawah 34,4 derajat Celcius, frekuensi jantung, pernafasan, dan tekanan darah turun. Jika hipotermia terus berlangsung, disipnya jantung akan berlangsung, kehilangan kesadaran, dan tidak responsif terhadap stimulus nyeri. Yang keempat, ada kelelahan akibat panas. Kelelahan akibat panas terjadi akibat kehilangan cairan dan elektrolit secara berlebihan, disebabkan oleh lingkungan yang terlalu panas. Tanda dan gejala kurang volume cairan adalah hal umum selama kelelahan akibat panas. Yang kelima, ada heat stroke. Lingkungan dengan suhu tinggi dapat mempengaruhi mekanisme pengeluaran panas.
Kondisi ini disebut heat stroke. Penderita heat stroke tidak berkeringat karena kehilangan elektrolit sangat berat dan malfungsi hipotalamus. Heat stroke dengan suhu yang lebih besar dari 40,5 derajat Celcius mengakibatkan kerusakan jaringan pada sel dari semua organ tubuh. Itulah beberapa kondisi penyakit yang disebabkan oleh adanya perubahan suhu tubuh. Adanya perubahan suhu tubuh memang sangat sulit dicegah dan manusia hanya dapat melakukan peminimalan resiko dari penyakit-penyakit yang berkaitan dengan perubahan suhu tubuh seperti demam, kelelahan, heat stroke, dan lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Manusia tidak luput dari kesalahan dan saya tidak takut dengan setan. Saya hanya takut dengan Tuhan. Maka yang baik-baik itu datangnya dari saya dan anggap saja yang jelek-jelek itu datangnya dari setan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.